Oke, selamat siang. Terima kasih sudah hadir kembali di mata kuliah Cyber Security. Ini pertemuan kita yang ke-12 ya harusnya ya. Cuma karena kemarin saya ada beberapa video yang belum share, kita lihat Cyber Security. Nah, minggu kemarin kita sudah bahas sampai ini paket sniffing dan spoofing, di mana kita menggunakan salah satu library dari Python, yaitu Scapy, untuk melakukan paket crafting. Jadi paket crafting itu craft berarti kayak, oh iya bahasa Indonesia-nya craft ya. Saya jadi bingung sendiri. Hasil karya ke arah tidak sama. Kerajinan, tukang, kerajinan. Aneh juga. Oke, pokoknya crafting, jadi kita bisa membentuk sendiri paket yang ingin kita kirimkan. Kalau tanpa Skype kan kita kalau misalnya mau browsing ke internet, ya paketnya dikirimkan oleh sesuatu di layar aplikasi. Misalnya, contoh, pada saat saya ingin browsing ke websitenya Telio, berarti saya akan buka web browser kan. Dari web browser, saya ketik www.telkomuniversity.ac.id, enter. Nah, pada saat saya enter, maka komputer saya atau Windows saya itu harus kulon nuwun dulu kan ke server dengan menggunakan yang namanya three-way handshake. Nah, setelah terjadi three-way handshake, sudah kenalan, barulah kemudian web browser saya itu bisa mengirimkan GET request. Nah, pada saat web browser saya mengirimkan GET request, itu semua itu kan semua paket yang dikirimkan dari komputer saya ke web servernya Telio, itu kan bukan saya yang bikin, tapi untuk three-way handshake-nya yang bikin adalah OS saya, Windows. Dan pada saat mengirimkan GET request, yang mengirimkan adalah web browser saya, misalnya saya pakai Microsoft Edge, seperti itu. Jadi bukan saya yang bikin. Nah, dengan menggunakan Python Scapy, sekarang saya bisa bikin paketnya sendiri. Jadi saya bisa bikin paket buat three-way handshake. Jadi saya bisa kirim SYN, nanti dia pasti balas dengan acknowledge. Terus saya acknowledge lagi dan seterusnya. Jadi kita bisa bikin sekarang paketnya dengan menggunakan Python Scapy. Nah, untuk bisa menggunakan Python Scapy, teman-teman harus install Python terlebih dahulu. Dan kemudian dari sana install library tambahannya atau modul tambahan yang namanya Scapy. Oke. Dan di sini sudah saya sediakan virtual mesinnya. Teman-teman buka ini ya. Buka ini resource-nya Google Drive. Salah satu isinya adalah VM yang menyimpan file OVA. Mana dia? Nah ini RAID OVA. Ini kita gunakan. Oke. Ini sebentar ya. Kalau belum maaf. Nah, dari RAID OVA ini, teman-teman bisa download, kemudian bisa membuat cloningannya.
Satu sebagai red, satu sebagai blue. Kenapa namanya red dan blue? Karena memang di dunia cyber security kita mengenal adanya red team dan blue team. Red team yang melakukan penyerangan, blue team yang melakukan defense. Jadi di sini yang instruksikan bahwa blue team itu harus siap sedia 24/7. Dan red team bisa kapanpun dia melakukan serangan. Nah, pada saat red team melakukan serangan, blue team-nya harus aware. Tapi aware-nya bukan karena dikasih tahu sama red team, jadi jangan bukan red team-nya bilang, blue team, saya nyerang sekarang ya. Enggak seperti itu. Tapi diam-diam. Misalnya jam 1 malam, 1 pagi, atau mungkin pas lagi makan siang jam 12, atau mungkin pada saat orang-orang lagi perjalanan menuju kantor, misalnya jam 6 pagi, atau jam 7 pagi. Jadi nggak boleh bilang, nah sekarang blue team tahu enggak akan apa sistemnya lagi diserang gitu. Nah, itu salah satu aspek yang harus bisa diantisipasi oleh blue team. Nah, itu alasan kenapa namanya red sama blue di sini. Jadi red nanti kita gunakan untuk menyerang, blue kita gunakan untuk bertahan. Oke, kita coba jalanin red-nya dulu. Red sedang jalan, sekarang blue-nya saya jalankan. Ya, red-nya sudah. Kita tinggal masuk ke konsol atau terminal. Ya. Kita periksa dulu IP address-nya berapa. 56104. Jadi red punya IP address 192.168.56.104. Dan IP hardware address-nya atau MAC address-nya adalah itu 08 yang ini. 08 00 27 10 8A dan EE. Oke, sekarang yang blue. Terminal dan ifconfig. Ini dia. Blue 192.168.56.112. Dan IP address-nya adalah 0800 27 22 69 51. Oke, dah. Nah, kemarin kita sudah mencoba melakukan yang sniffing dan spoofing. Nih. Nah, sekarang kita coba yang
serangan sebenarnya. Serangan pada MAC layer. Nah, cara kerja sebenarnya seperti apa? Lalu kita bahas ya, gimana kenapa dengan mengubah MAC layer itu termasuk dalam cyber security attack. Oke, sekarang kita coba dulu yang red. Dan ingat, sebenarnya semuanya sudah ada di sini. Mana tadi ya? Ini live from seed. Nah, ini ARP attack. Ya, sayangnya kita nggak bisa menggunakan 3 ya, nggak kuat laptop saya. Masih menang bentar. Oke, kita coba melakukan perubahan IP. Sebenarnya sih ada skripnya ya, yaitu yang spoof. Sniff, ini yang sniffing. Mana spoof? Oh, spoof itu masih di blue ya. Enggak juga sih. Oke, apa? Nah, sekarang kita coba lihat ARP-A. Ada siapa saja yang dikenali oleh blue? Dia bilang ada 513. Oke, kita coba ping saja biar kenalan mereka. Ping 192.168.561 berapa tadi? Blue 12. Oke, udah ya, 112 udah muncul. Terus kalau di sini, muncul dari 104. Nah, sekarang kita coba untuk melakukan spoofing. Jadi saya dari red akan mencoba bilang ke blue bahwa ini ada klien baru, IP-nya sekian dan sekian-sekian. Tapi kemarin kita sudah, kalau minggu lalu kita sudah melakukan yang spoofing ya. Jadi kita
bikin paket, pura-pura berasal dari IP address sekian, kita kirimkan ke Blue. Dari situ kita ngakunya sebagai 113 ini. Mungkin di sini masih ada 13, tapi dibilang incomplete. Oke, kita coba saja. ls-l. Nah, ini dia. Sesuai dengan perintah di sini. From scapi.all import bintang. From scapi.all import bintang. A ether, E ether, A ARP, paket E per A, send paket. Kita coba sekarang. Tapi, oh ya nggak bisa ya. Coba kita coba nanti ya. Sudosu. Terus, kita coba yang satu. From scapi.all import bintang. Sorry kan Python dulu dong. Python 3, oke. Terus from scapi.all import bintang. Dan sekarang E sama dengan Ethernet maksudnya. Oke, coba sekarang E.show. Isinya adalah seperti ini. Source address-nya adalah 8AEE, yaitu ini, si red, si merah, karena ini kan merah kan. Tipenya 0E900. Kemudian A sama dengan ARP. Coba A.show. Ini jenisnya ARP adalah itu. Hardware source-nya apa, hardware destination-nya apa, terus IP source-nya berapa, dan destination-nya berapa. Nah, sekarang ini rute berubah. Jadi misalnya A.hwsrc. Jadi sekarang kita ngaku orang lain. Hardware source-nya adalah Tor. Saya jelasin dikit dulu ya. Sebenarnya cara kerjanya gimana, biar nggak bingung. Misalnya di sini ada IP address-nya misalnya adalah
56.1 dan MAC address-nya misalnya bentuknya aja ya 0A misalnya. Kemudian ada si B, si Bob 56.2 dan MAC address-nya 0B. Nah, di sini ada attacker. Nah, pada saat A dan B ini sudah saling ngobrol, maka A tahu bahwa di sebelah saya itu ada B. Jadi dia punya sebuah tabel ARP. Dia tahu bahwa di sebelah saya itu ada si B. Dan si B ini IP-nya 56.2. Dan MAC address-nya adalah 0B. Agak susah. Ini udah mulai ngelopak filenya. Nah, selain itu, udah ini aja ya berarti ya. Di A, dia punya tabel ARP yang isinya tentang B. Si B, dia juga punya tabel ARP yang isinya tentang A. 56.1 itu punya MAC address adalah 0A. Seperti ini. Ini di tabel ARP di masing-masing A dan B. Nah, A dan B ini sudah saling ngobrol kan, berarti kan mereka sudah saling kenalan. Maka mereka saling tahu, oh bagi A, oh di sebelah saya ada B. Bagi B, oh di sebelah saya ada A. Nah, sekarang ada si C yang ingin melakukan serangan. Serangannya adalah dia ingin agar semua komunikasi antara A dan B ini dipotong dan dibawa ke sini. Dan di sini nanti dibawain lagi ke sini. Jadi kayak di tab komunikasinya. Maaf. Nah, gimana caranya sekarang si C ini itu bisa mencuri dengar percakapan antara A dengan B. Nah, kalau A dan B ini ada dalam satu subnet, maka C bisa melakukan ARP case poisoning attack. Caranya adalah dengan mengganti. Dia akan bilang ke si A misalnya. Jadi si C ini akan bilang ke si A, A, saya itu B, maksudnya adalah saya adalah 56.2 dan MAC address saya, jadi C ini adalah 56.3 dan MAC address-nya adalah 0C sebenarnya aslinya. Nah, si C karena dia ingin mencuri dengar percakapan antara A dan B, maka si C bilang ke si A, A, saya itu
IP address-nya 56.2. Padahal 2 itu kan si B kan. Sebagai pura-pura. Dan MAC address saya adalah 0C. A, ya terima-terima aja karena mereka nggak punya autentikasi untuk ngecek ini benar nggak dari si B atau gimana. Nah, karena si C karena ngasih tahu ke A, saya itu IP address 56.2 dan MAC address-nya 0C. Nah, akhirnya karena si A ini percaya, main percaya aja, akhirnya dia mengubah tabel ARP-nya. MAC address-nya 56.2 bukan 0B, tapi dia adalah 0C. Seperti ini. Nah, efek apa yang terjadi? Nah, pada saat si A ini mengirimkan paket ke si B, berarti dia akan nulis IP address 56.2 dan MAC address-nya adalah 0C. Nah, masalahnya di sini di routernya, ini kan ada router di sini kan, atau kalau router switch, maaf. Di switch-nya dia hanya menggunakan MAC address saja. Jadi begitu si A ini ngirim paket ke switch, maka yang dia kirimkan adalah ini paket buat 56.2 dan MAC address 0C. Nah, berdasarkan dua informasi itu, switch pertama pasti ngecek IP 562 mau kemana nih? 561 nih, dari 561 mau ke 562, oke. Nah, terus berarti dia akan melihat sekarang MAC address-nya. MAC address-nya destination apa? Oh, 0C gitu. Dia cek di tabel ARP-nya switch. 0C itu yang nyolok ke port mana ya? Oh, ke port 3. Maka paketnya yang harusnya diteruskan ke si B, sekarang berhasil dibelokkan ke si C. Seperti itu contohnya. Jadi dengan cara mengubah tabel ARP di salah satu klien, kita bisa mencuri dengar. Sehingga paket dari A yang harusnya ke si B, akhirnya malah dikirimkan ke si C. Dan kalau misalnya C-nya canggih, maka dia akan melakukan auto forward. Jadi tadi ada paket dari A yang harusnya ke si B, dibelokin ke si C. Nah, si C biar tidak ketahuan, paket tadi di sini langsung di forward lagi ke sini. Jadi sebenarnya dia sudah bisa baca paketnya, karena itu tujuan utamanya kan, yaitu melakukan sniffing. Jadi paket ARP Cache Poisoning Attack tujuannya adalah untuk mencuri dengar antara perusahaan A dengan perusahaan B. Oke, nah sekarang kita coba melakukannya. Belum.
Jadi sesuai dengan penjelasan tadi, saya akan membuat sebuah paket crafting yang seolah-olah source-nya berasal dari si C, jadi saya sebagai si penyerang, tapi IP address-nya menggunakan si B. Tapi MAC address-nya menggunakan si penyerang. Oke. Jadi sekarang hardware source-nya adalah dari 192.168.56. Nah, berapa ya? Misalnya ya, 70 jam. Ya. Sorry. Salah ya. Hardware source kok kayak gini. Ini kan IP address. Hardware source-nya adalah saya, berarti 08.00.27, kemudian 10.8a EE. Seperti ini. 08.00.27.10.8a EE. Dan ini maksudnya MAC address aslinya. Tapi IP address-nya P source. Nah, ini baru sudah sembarang. Maksudnya yang kita mau serang. Contohnya 158.56.77. Nah, kemudian hardware destination. Nah, hardware destination-nya tentunya adalah si blue. Berarti 08.00.27.22.69 dan 51. Ya. Karena kita kan destination-nya tetap ke tujuan ini, yaitu ke A. Ya. Sekarang A, P, DST. Satu 192.168. Destination-nya adalah si biru. Dan biru adalah 56104. Sorry, 112. Karena kita mau menyerang si blue kan. Coba kita lihat lagi. A dot show. Seperti ini. Source MAC address-nya adalah si merah. Tapi IP address-nya entah punya siapa. Tapi sebenarnya itu yang mau kita akui. Jadi kita mau spoofing diri saya sebagai saya adalah 77 ya gitu. Oke. Nah, kemudian untuk destination-nya ya sesuai dengan destination asli yang mau kita serang, yaitu si blue. Dan blue adalah 5612 dan MAC address-nya adalah 0800.2722.6951. Oke. Sekarang kita coba. Add sama dengan E dulu, terus A. SMP. Ini. Ya, tapi sebelum saya ketik ini,
Ya, saya harus ngecek dulu di Blue. Password saya apa ini ya? Oh, lupa lagi. Kalau yang merah sih password. Tapi kalau yang blue ini oke, sekarang kita coba jalannya ya. Yang ini kita kirim paketnya. Send satu paket. Dan muncul ya tujuannya. Dan di 7 dia terdaftar untuk MAC address-nya adalah 8A EE. Nah, karena ada 3 ya. Nah, ini kita akan melakukan MAC ARP cache poisoning attack. Nah, pada saat si Blue ini ingin ngirim paket ke 77, maka dia tahu, dia pikirnya adalah ini MAC address-nya si 77. Maka inilah yang dia pakai. Dan MAC address ini
dimasukkan dalam paket dari Blue, paket resmi ya, teman dari aplikasi, dan dikirimkannya ke MAC address tersebut. Karena kalau ada satu subnet, berarti inilah MAC address-nya. Maaf Mas ya. Kalau ada dalam satu subnet, berarti mereka hanya menggunakan MAC address saja, tidak menggunakan IP address. Oke. Nah, ini cara kita melakukan ARP Cache Positioning Attack. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Baik, kalau enggak, kita lanjut lagi. Itu tadi yang Cache Positioning Attack. Di sini, serangan pada MAC layer. Nah, kita lanjut lagi, karena sebenarnya kita ini pertemuan ke-12. Yaitu kita melakukan serangan pada layer IP. Nah, ini kita coba jelaskan dulu, kayak apa sih dia caranya nyerang pakai di layar IP gitu. Nah, serangan pada layar IP ada beragam sebenarnya, tapi yang kita sekarang coba diskusikan itu adalah IP fragmented attack. Jadi ujung-ujungnya dia seperti DOS, denial of service. Jadi contohnya seperti ini. Kalau misalnya ada sebuah klien A, si A punya MTU itu Message Transfer Unit, jadi kapasitas terbesar untuk suatu paket. MTU-nya adalah misalnya sorry, 5.000. Kemudian di sini ada router. Cuma masalahnya routernya router lama. Sehingga dia MTU-nya itu hanya 2.000 byte. Dan dia terhubung dengan si B. Yang MTU-nya sama seperti si A, dia adalah 5.000. Nah, perbedaan MTU ini yaitu kemampuan kapasitas maksimum dari suatu node untuk memproses misalnya dalam menerima maupun mengirim paket berbeda seperti di gambar ini yang bisa menjadi masalah. Sekarang misalnya A mengirimkan paket 5.000, karena dia memang kapasitas maksimal adalah 5.000, udah, tentunya 5.000. Nah, tapi pada saat 5.000 diterima oleh router, waduh, saya bisanya cuma 2.000 sekali ngirim. Saya tidak bisa mengirimkan 5.000. Akhirnya 5.000 yang dikirim oleh A ini dipotong-potong atau difragmentasi. 2.000, 2.000, dan 1.000. Jadi ini dipotong. Jadi yang tadinya 1 paket, sekarang dia dipotong. Pertama dia ngirim 2.000 yang pertama, misalnya bukan A ya, tapi X, Y, Z. Jadi dia kirim yang pertama adalah dia ngirim X. Dan ini lebarnya adalah 2.000. Setelah itu dia ngirim Y. Ini juga 2.000. Setelah itu dia ngirim Z yang 1.000.
Jadi dia pertama ngirim X dulu, 2000 ya, karena saya cangkupnya cuma 2000. Setelah itu kirim Y, 2000 lagi, karena saya cangkupnya cuma 2000. 2000 tambah 2000, oh berarti sisanya tinggal 1000 nih. Itu dianggap sebagai paket Z, 1000 yang terakhir. Nah, si B sebagai penerima akhirnya, ya dia akan digabung lagi sih. Ini jadi X, ini jadi Y, dan ini jadi Z. Ini 2000, ini 2000, dan ini 1000. Total jadi 5000 kan. Aman kan harusnya. Nah, yang menjadi masalah adalah mekanisme pengiriman paket IP yang terfragmentasi itu memiliki celah keamanan. Jadi pada saat suatu paket kemudian difragmentasi, dipotong-potong. Nah, gimana caranya si B, gimana caranya sekarang si R memastikan agar paket yang dipotong-potong ini itu bisa sampai dengan selamat dan bisa disusun ulang oleh si B. Caranya adalah dengan menggunakan header dari IP. Kita coba lihat ya. Kita berada di sini. Nah, field di IP header yang digunakan untuk indikator paket yang terfragmentasi itu adalah ini, flag dan fragment offset. Flag untuk menunjukkan setelah ini ada lagi enggak. Fragment offset ini nomor yang keberapa nih, nomor keberapa gitu. Itu fragment offset. Jadi contohnya seperti ini. Kita coba lihat ya, flag. Mana penjelasan untuk flag? Nah ini. Flag. Dia adalah field 3 bit, 3 bit field yang digunakan untuk mengontrol dan identifikasi fragmen. Ada 3 kemungkinan berarti 3 bit. Bit ke 0, fungsi adalah untuk reserve, belum dipakai maksudnya, masih terreservasi. Kemudian bit 1, itu untuk menunjukkan bahwa ini ada paket, tapi jangan difragmentasi. Kalau kamu enggak sanggup sebesar ini, udah drop aja. Nanti saya cari jalan lain untuk ngirim paket ini. Itu bit 1 don fragment. Kalau dia aktif, berarti si penerima, misalnya dia adalah router, dia nggak boleh motong-motong, nggak boleh memfragmentasi paket tersebut. Nah, bit kedua ini yang penting. Dia digunakan untuk ngasih tahu ke suatu node bahwa ini paketnya kepotong ya. Jadi masih ada fragmen paket lagi setelah ini. Jadi masih ada pecahan lagi setelah ini. Dan ini adalah pecahan yang pertama. Masih ada pecahan berikutnya. Nah, untuk memberitahu node penerima tersebut atau node berikutnya itu untuk ngasih tahu di node berikut bahwa ini masih panjang datanya. Nah, itu adalah dengan menggunakan bit kedua atau more fragment. Oke. Nah, kemudian fragment offset. Apa itu fragment offset? Nah, fragment offset dia untuk menentukan, misalnya tadi saya potong-potong kan 5.000. Saya potong 2.000, 2.000, 1.000. Nah, fragment offset yang pertama ini
0, karena dia adalah yang pertama 0 fragment offsetnya. Tapi fragmen berikutnya, fragmen kedua, bukan 1. Tapi kalau ini tadi 2000, berarti ini adalah 2001. Atau lebih tepatnya, karena di sini mulai dari 0, 2000 berarti 0 sampai 1999 kan. Nah, berarti fragmen kedua, fragmen offsetnya adalah 2000. Yaitu nomor berikutnya setelah yang terakhir dari fragmen pertama ini. Oke. Nah, terus paket yang terakhir ini, yang fragmen terakhir gimana? Fragmen offsetnya berapa? Nah, fragmen offsetnya adalah tadi adalah 2000, sekarang jadi 4000. Oke. Itu cara kerja dari IP fragmentation. Nah, masalahnya pada saat si A ini ngirim paket misalnya ke R atau si B itu. Nah, dia kan sebenarnya wajib ngasih tahu kan, ini fragmen utuh atau fragmen terfragmentasi gitu. Berarti kayak yang X ini berarti tadi dia adalah more fragment. Karena dia harus ngasih tahu bahwa setelah X itu masih ada fragmen berikutnya gitu. Dan fragmen offsetnya adalah 0. Y juga masih more fragment dan dia adalah 2000. Z karena setelah yang terakhir berarti no fragment kan, berarti bukan MF tapi dia adalah 0. Dan ini adalah berapa? 2000 0, 2000 dan ini adalah 4000. Seperti ini. Nah, yang menjadi masalah adalah IP fragmentation ini dia punya kelemahan. Kelemahannya adalah kita bisa membuat ribuan paket yang isinya MF aktif dan fragment offsetnya 0. Nah, si penerima karena tahu, more fragment, berarti setelah ini masih ada fragment berikutnya. Nah, berarti saya harus nunggu nih. Nah, karena harus nunggu, maka si B misalnya sebagai penerima, dia harus mengalokasikan resource, memori, segini misalnya. Oke, ini karena masih ada more fragment, dan saya sediakan memori sekian. Sampai akhirnya more fragment itu lengkap datanya, baru bisa digabungkan. Nah, yang menjadi masalah adalah saya tinggal bikin paket yang MF0 ini, sehingga si penerima harus menyediakan tempat, resource. Nah, tapi paket-paket berikutnya, Y dan Z ini nggak pernah datang, nggak pernah dikirim. Karena memang kita cuma mau ngirim paket X saja. Tapi paket X-nya dikirim berulang kali. Ini ada X, ini ada X, ini ada X, ini ada X, dan seterusnya. Nah, tentunya IP address-nya harus berbeda. Jadi kita harus melakukan paket crafting yang MF dan FO, format offsetnya kita ubah-ubah, termasuk juga IP address source-nya harus kita ubah-ubah. Oke. Nah, sekarang yuk kita coba. Sebenarnya sudah ada script-nya. Ada di sini maksudnya. Kita upload dulu. Mana dia?
ARP, PPY, bukan desktop, Ether. Ini fragmen DOS. Coba lagi ya. Ini kayak tas 21A1, kita coba lihat. Cat tas 21A1. Yup, ini dia. Kita coba aja ya. Ini tadi red, ini blue. Di sini saya akan menggunakan suatu tools sederhana. Karena kayaknya habis. Oh ya. Bentar ya, saya pasang power dulu. Kita harus ngolor kabel soalnya. Oke. Sebenarnya sini kita coba dulu left from sheet untuk yang IP tag. Di sini sudah ada sebenarnya scriptnya, tinggal kita sesuaikan dan sudah ada juga di sini. Oke, kita coba aja. Python 3. From scapy.all import bintang. Ya. Terus IP. So, ini kita copy aja. Ini source-nya adalah 104. 104 berarti red. Blue-nya adalah destinasi adalah 112. 112. Oke. Nah, kita coba. Ya, sekarang IP sama dengan ID 100.000. Ya. Kemudian IP fragmentasinya, FO maksudnya fragment offsetnya, itu 0. Sama kayak tadi di sini. MF dan 0. Oke. Nah, makanya karena 0, maka IP flag-nya 4. Kenapa 4? Ingat, ini kan dia 3 bit kan. Ya, makanya ini 3 bit. Ini harus 0. Ini juga tidak aktif. Berarti 0. 0, 0, 1. Jadi kalau kita tulis adalah 1, 0, 0. 1, 0, 0 desimalnya kan 4. Oke. Makanya di sini saya tuliskan adalah IP flag-nya adalah 4. Yang berarti dia 1, 0, 0. 1 0 fragment, 0 down fragment, jadi maksudnya down fragmentnya tidak aktif, dan yang terakhir adalah pasti 0. Oke, sekarang IP flag sudah, dan sekarang UDP, kita akan menggunakan UDP.
Terus UDP length-nya adalah 88. Kenapa UDP length-nya 88 ya? Karena kita akan menggunakan payload selebar 80. Nah, karena payloadnya 80, sementara UDP header itu pasti 8, makanya 80 tambah 8, 88 totalnya UDP length-nya. Oke, sekarang kita bikin enkapsulasinya. Ups. Ya. Terus jangan lupa cek sama harus 0 biar nggak di reject. Terus send. Udah. Udah harusnya. Berarti harusnya di sini ya tadi kita lupa ini. Masang NC minus L U 9090 harusnya ini kita aktifkan dulu. NC maksudnya dia netcat. Kita pengen bikin jadi netcat itu adalah sebuah tools untuk listening di TCP/IP. L makanya listening. U berarti saya akan listening UDP pada port 9090. Jadi tolong dong itu kalau ada yang ngetok di pintu 9090 UDP ada yang jawab ya kayak gitu. Nah, di sini send. Kita coba lagi aja send. Nah, ini dia. A-nya terkumpul semua, apa terkirim semua. Dan ini A-nya ada 80 katanya. Oke. Nah, itu salah satu contoh kita melakukan IP fragmented attack. Tapi belum kelihatan di sini fragmented attack. Iya, karena kita cuma ngirim satu paket. Karena IP fragmented attack tujuannya adalah untuk ngabisin resource di tujuan. Kayak misalnya di sini. Pertama saya ngaku sebagai IP address 2. Saya kirim MF0 ini. Disiapin resource sama si B. Kirim lagi paket MF0, tapi sekarang IP address-nya ngakunya dari 3. Kirim, dibikin resource lagi sini. Bikin lagi MF0, tapi sekarang IP address-nya 4. Kirim, bikin resource lagi, terus sampai akhirnya resource-nya si B habis. Dia nggak bisa lanjut lagi, karena udah habis nanti. Oke. Nah, itulah denial of service attack, DOS attack. Nah, salah satu caranya adalah dengan membuat atau melakukan crafting paket IP yang terpotong. Tapi paketnya nggak lengkap. Cuma kirim aja yang pertama misalnya. Tapi setelah itu ngaku sebagai IP lain, serang lagi. Dan seterusnya. Sampai akhirnya resource di target kita habis. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat sebenarnya kayak apa sih contohnya yang ini. Nah, kebetulan di sini ada PCAP-nya, paket capture-nya. Lihat, lihat. Seperti coba lihat. HTTP, ICMP bukan. Ada spoof. Mana dia?
Coba yang apa yang ini ya? Nah ini dia. Nah di sini script yang tadi itu dikembangkan. Yang ini dengan cara mengubah-ubah source IP address-nya. Contohnya seperti di sini. Paket fragmented IP yang pertama berasal dari 220. Targetnya sama semua, 221. Terus setelah itu kirim lagi MF0 dengan IP address 21. Kirim lagi MF0, 22, 23, dan seterusnya. Dan satu paket ini dia akan memakan resource di tujuan, di target. Destinasi tetap sama, ininya yang beda-beda. Oke. Nah, namanya fragmented IP protocol. Nah, ini ada banyak nih. Sampai 199. Oke. Nah, ini adalah cara kita melakukan cyber attack yang menggunakan kelemahan dari IP fragmented protocol. Jadi di pembuat TCP/IP, mereka padahal sudah berbaik hati membuat mekanisme kalau paketnya perlu dipotong-potong. Ya. Tapi ternyata itu dimanfaatkan oleh penyerang untuk mematikan sistem, yaitu dengan melakukan DOS. Oke, ada pertanyaan untuk ini. Jadi kita sudah mengcover 2 topik. Pertama adalah yang serangan pada MAC layer. Minggu kemarin kan begini, paket sniffing spoofing. Terus hari ini kita sudah bahas 2 pertemuan, topik dari 2 pertemuan, yaitu serangan pada MAC layer dan serangan pada IP layer. Nah, minggu depan kita coba untuk bahas yang serangan pada transport layer. Dan jika waktu masih cukup, langsung masuk ke yang CSS, cross-site request forgery, atau mungkin bisa juga menggunakan SQL injection. Oke, baik. Ada pertanyaan ke sini? Kalau nggak ada, kita cukup sampai sekian. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Udah minggu depan kita bisa onsite. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Terima kasih Pak. Selamat sore Pak. Sore semuanya. Jaga kesehatan ya. Terima kasih Pak. Oke, Pak. Baik Pak.